Phoenix Dadas Radio Station. Hey, selamat pagi, ada Dodio Sandra yang sekarang muncul menemani kamu sampai jam 11 siang nanti. Sekarang kita hidup di era serba cepat. Mungkin makan junk food gampang, tidur akhirnya keganggu, bisa larut malam banget, bisa karena kesibukan scroll sosial media. Salah satunya mungkin TikTok yang benar-benar mengambil alih perhatian kita. Stres pun kadang nggak bisa kehandle. Semua ini bisa jadi pemicu dari penyakit kronis kayak diabetes, hipertensi, sampai dengan jantung. Makanya penting banget nih buat kita mengenali resiko sejak dini, di mana BPJS Kesehatan kabarnya juga punya fitur screening riwayat kesehatan yang bisa membantu kita mendeteksi ini secara gratis. Apakah benar? Nah, hari ini Dodio Sandra tidak ngobrol sendiri, tidak monolog karena ada orang-orang spesial, teman-teman spesial dari BPJS Kesehatan. Ini akan ngobrol sama Doi di mana mengambil tema kenali risiko penyakit kronis sejak dini, yuk screening riwayat kesehatan. Sudah hadir Ida Ayu Kade Chandra Dewi, Staf Promotif Preventif BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Selamat pagi. Halo Pinars, aku Chandra. Oke, lebih semangat lagi boleh? Iya. Semangat pagi Kak Chandra atau coba. Semangat pagi Pinars. Perkenalkan aku Chandra dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar. Oke, mantap, luar biasa. Ada juga Mas Randy Gilberry Rantung, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Semangat pagi. Siap, pagi. Agak jauh, suaranya tidak terdengar. Boleh lebih dekat seperti saya. Selamat pagi, pagi. Gitu dong. Kak Dois dan Finers. Oke, karena di sini memang dilarang untuk nyender atau gitu sandaran. Ya? Oh, okay. Kita harus berdiri tegak. Boleh. Emang dipaksa. Ini wajib militer kayaknya ya. Nah, tadi kan kalau ngomongin anak muda atau mungkin bahkan milenial pun nggak terlalu yang muda, Gen Z atau apa. Kita nggak ngambil skala usia ya. Agak relate dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin kita banyak menghabiskan waktu di sosial media, scroll handphone dan segala macam. Nah, ngomongin tentang masalah kesehatan. Tadi saya sempat mention juga akan banyak sekali sebenarnya pemicu di mana nantinya menyebabkan penyakit. Tetapi kalian punya screening riwayat kesehatan. Mungkin aku pengen tahu dulu, teman-teman dari BPJS Kesehatan bisa bantu nggak? Apa sih sebenarnya screening riwayat kesehatan? Ya. Dari Mas Randy dulu ya. Siap. Oke. Jadi begini, kalau kita pernah dengar juga ya mungkin beritanya, kalau anak muda zaman sekarang itu sudah banyak yang memiliki penyakit gagal ginjal. Betul. Seperti itu. Ya tadi dijelasin sama Kado juga, memang dari pola hidup kita. Pola hidup kita dari makanan, dari kurangnya olahraga mungkin atau dan yang lainnya. Tapi ini fun fact sih. Di 5 penyakit terbesar yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu yang pertama adalah jantung. Oh, oke. Ya. Mungkin jantung juga akibat dari pola hidup kita sendiri. Oke. Gitu kan? Mungkin ya ada beberapa memang turunan, tapi sebagian besar mungkin dari pola hidup. Pemicu-pemicunya ya. Seperti itu. Nah, siap. jadi di BPJS Kesehatan itu tidak hanya sifatnya kuratif, jadi tidak hanya pengobatan saja, tapi ada promotif dan preventifnya. Oke. Ya. Ini salah satu langkah kita untuk istilahnya screening tadi, melihat risiko penyakit yang diderita oleh kita, gitu kan, melalui screening riwayat kesehatan. Oke. Nanti mungkin akan dijelaskan juga ya sama pakarnya, the master of SRK nih, screening riwayat kesehatan. Sama Kak Chandra. Sama Kak Chandra. Oke. Jadi di situ nanti ketika peserta JKN mengisi SRK ini, screening riwayat kesehatan, maka akan mengetahui kira-kira risiko penyakit apa yang akan kita derita atau kita miliki seperti itu. Oke. Jadi tapi menarik tadi risiko penyakit yang dimiliki itu yang tadi kan baru jantung doang. Mungkin ada penyakit lain yang bisa mau dibantu dijelasin oleh Kak Chandra atau Mas Randy? Jadi itu yang pertama kan jantung ya. Jadi yang kedua itu adalah stroke. Stroke, oke. Ya. Yang ketiga itu gagal ginjal. Yang keempat ada hemofilia. Oke. Satu lagi iya, diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Oke. Itu yang baru, yang besarnya doang. Berarti tidak menutup kemungkinan penyakit-penyakit lainnya juga ada dong? Ada. Iya kan? Pasti ada. Dan mungkin ya kebanyakan top 5 ini itu sumbernya dari pola hidup. Benar nggak? Oke. Misalnya gagal ginjal ya. Iya. Itu dari apa yang kita makan. Atau misalnya diabetes mellitus juga sama seperti itu. Iya lagi. Iya kan? Maksudnya dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan pola hidup kita, makanya kebanyakan begadang, kurang tidur, itu kan ngaruh ya? Sangat berpengaruh. Iya kan? Apalagi kalau saya misalnya harus kerja pagi, siaran pagi, tidurnya cuma 1 jam,
Nah, ya pola makan resikonya gak bener, gini. resiko penyakit-penyakit tadi itu tuh kayak akan ada dalam hidupmu, Mas Doy, akan seperti itu Iya, ya. betul. Oke, berarti program ini memang program dari pemerintah juga, di mana pasti ada tujuan-tujuannya dong. Iya, betul. Oke, kenapa tentang screening kesehatan tadi? Nah, yang melakukan atau yang bisa melakukan dari screening riwayat kesehatan siapa saja? Seluruh peserta JKN. Oke, seluruh Ya, peserta termasuk JKN. mungkin Mas Doi juga kan aktif ya. Sangat aktif. Dengan risiko yang ada itu harus dicek juga. Gitu. Oh, pasti. Terakhir aku sempat cek sih, ya aman, Ya. aman. Karena memang pola hidup mulai menyukai olahraga. Betul. Karena usia sudah bertambah ya, Betul takut tiba-tiba sakit ya. Tapi kalau ngomongin tentang SRK sendiri atau screening riwayat kesehatan, idealnya kapan kita bisa ngelakuin hal ini? Untuk screening riwayat kesehatan ini ideal kita bisa lakukan setiap tahunnya ya. Oke. Jadi misalnya bulan Juni ini saya lakuin screening ya. Nanti di Januari tahun depan kita bisa lakukan screening riwayat kesehatan lagi. Kenapa kita wajib rutin melaksanakan screening riwayat kesehatan? Karena setiap tahunnya kan kita punya pola konsumsi, kemudian pola hidup yang berbeda ya. Betul. Jadi anggapanlah kita tahun ini screening dulu dengan kondisi kita saat ini, nanti tahun depan kita lakukan screening lagi agar lebih mencerminkan lah dengan keadaan yang sebenarnya gitu terkait dengan kondisi kesehatan kita gitu. Oke, jadi masih nyambung lah antara kita ngecek dan juga pola hidup ya. Oke, tapi bukan berarti karena ada SRK ini tiba-tiba lo kayak tiap jam harus screening kesehatan, nggak usah juga ya. Karena kan maksudnya ada perbedaan-perbedaan gitu loh, ya kan? Jadi disarankan tadi adalah 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, itu sangat penting sekali karena itu akan berpengaruh ke kesehatan yang ada dalam tubuh kita. Oke, menarik. Tapi mungkin dari Kak Chandra sendiri mau nambahin kenapa sih harus ngelakuin screening riwayat kesehatan menurut Kakak? Oke, jadi screening riwayat kesehatan sendiri ini kan merupakan salah satu program promotif preventif yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Jadi bentuknya ini mungkin saya sampaikan dulu ya. Jadi bentuk dari screening riwayat kesehatan ini seperti pengisian atas jawaban-jawaban kayak kuesioner gitulah ya. Kuesioner tentang riwayat kesehatan peserta. Jadi dengan melakukan screening riwayat kesehatan ini nantinya akan kita ketahui terkait dengan kondisi kesehatan kita. Ada nggak sih risiko dari 13 penyakit? Jadi nanti dengan screening riwayat kesehatan ini bisa kelihatan nih ada risiko dari 13 penyakit ini nggak yang kita miliki gitu. Jadi 13 penyakit itu antara lain seperti hipertensi, kemudian stroke, ischemic heart disease atau jantung, diabetes mellitus, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, kanker usus, talasemia, kemudian penyakit paru obstruktif kronis, anemia remaja putri, tuberkulosis, dan juga hepatitis B dan C. Oke. Kenapa 13 ini? Karena 13 ini yang ditanggung sama BPJS? Karena 13 ini juga sejalan dengan dari pemerintah punya program ya, jadi kita sejalan dengan itu. Jadi ini adalah screening awal untuk penyakit-penyakit yang mungkin di awal ini bisa memunculkan komplikasi dan nantinya bisa timbul keparahan terhadap peserta seperti itu. Oke, kepada kitanya ya. Oke, baiklah. Kenapa memang ini sebuah gerakan antisipasi. Kita tahu lebih awal. Walaupun mungkin nanti saya pengen bertanya juga sih pada kenyataannya, bukankah banyak dari masyarakat kita, mungkin masyarakat Bali yang lebih, aduh jangan dicek deh karena lebih takut. Ada nggak sih kalian pernah dapat curhatan seperti itu? Oh, banyak. Banyak ya. Ini di luar dari dari apa yang menjadi topik besar kita, karena kadang ke saya pun mereka kayak, aduh kalau dicek kan takut ya nanti ketahuan. Udahlah biarin aja gitu. Tapi justru sebenarnya dengan penyadaran dan sosialisasi seperti inilah kita tahu supaya dapat penanganan yang lebih bagus kan. Karena semakin dini kita tahu kan, jadi kita bisa melakukan pencegahan lah. Betul. Gitu, pencegahan. Dan misalnya kalaupun memang sudah sakit dan kita bisa melakukan perawatan agar tidak timbul komplikasi nantinya. Betul. Antisipasi dan pencegahan ini yang memang kita butuhkan. Nah, baru kita ngobrol tadi ada yang nanya tapi nanti kita bahas ya. Ini terkait juga dengan pertanyaanku, cara melakukan screening riwayat kesehatan itu seperti apa?
Oke, jadi untuk melaksanakan screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan dengan berbagai kanal yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan ya. Yang pertama, ini biasanya Viners sih harusnya udah punya ya. Yang pertama dari aplikasi mobile JKN. Oke. Nah, kalau udah punya aplikasi mobile JKN, nanti tinggal masuk ke aplikasi mobile JKN. Di sana ada fitur screening riwayat kesehatan. Bisa di sana. Kalaupun misalnya Viners nih tidak punya aplikasi mobile JKN, bisa langsung masuk ke website screening BPJS Kesehatan. Oke. Websitenya di https://webscreening.bpjs-kesehatan.go.id. Oke. Kalaupun misalnya mau lewat WA nih ya. Nah, kalau dari WA kita bisa melalui WA Pandawa di 08118165 Nanti di sana ada pilihan yaitu informasi, nanti tinggal klik screening riwayat kesehatan, nanti langsung diarahkan menuju ke website screeningnya. Oke. Sangat mudah. Oke. Tadi lewat Pandawa, lewat website screening juga bisa di webscreening.bpjs-kesehatan.go.id atau juga aplikasi mobile JKN. Tapi kalau aplikasi kayak lebih gampang deh. Kalau Viners sekarang lagi megang handphone, ada di App Store dan Play Store kan. Betul. Tinggal di-download saja aplikasi mobile JKN. Dan ada lagi nggak yang bisa dilakuin dari bagaimana cara melakukan screening riwayat kesehatan? Untuk pengisian screening riwayat kesehatan itu melalui kanal-kanal yang sudah saya sebutkan Yang tadi. tadi? Nantinya ketika kita sudah masuk ke link tersebut ya, nanti ada 49 pertanyaan. Oke. Gitu. 49 pertanyaan ini nantinya setiap peserta itu akan berbeda. Berbedanya kenapa? Karena dari pertanyaan ini didasari dari pertama apakah usianya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian yang ketiga juga terkait dengan penyakit yang sudah diderita gitu. Misalnya aja kalau pesertanya, mohon maaf kalau misalnya pesertanya sudah menderita diabetes mellitus, nantinya tidak akan muncul pertanyaan terkait dengan diabetes mellitus lagi seperti itu. Selain itu juga misalnya nih pesertanya wanita sama pria, nanti ini akan berbeda pertanyaannya. Kalau wanita nanti akan ada pertanyaan terkait dengan risiko kanker serviksnya. Kalau di pria nggak ada gitu. Jadi beda-beda pertanyaan antar peserta. Tidak gitu. mungkin sama antara aku dan Kak Chandra atau Mas Randy juga ya. Oke, karena memang tergantung dengan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan dan juga kita minum dan juga gejala hidup gaya hidup kita. Karena nanti gejala penyakit dan kondisinya juga akan berbeda yang kita rasakan. Wah, obrolannya sangat menarik. Jadi kalau misalkan kamu punya pertanyaan, ya silakan aja dulu dikirim ke WhatsApp. Nanti coba kita obrolin di sini apakah bisa kita bahas karena memang obrolan dan topik kali ini cukup padat. Masih ada Dodi Yosandra dan juga pastinya tamu spesial saya dari BPJS Kesehatan. Tadi masih ngebahas tentang hasil pengisian screening riwayat kesehatan. Tadi sempat nanya juga, itu kurang lebih ada 49 pertanyaan. Sekaligus juga tadi menjawab pertanyaan Komang Pasek. Komang tadi sempat tanya kalau screening kesehatan itu gratis atau bayar. Tadi sudah dijelasin sama Kak Chandra, ada 3 referensi di mana kamu bisa pergunakan secara gratis tentu saja. Kalau screening kesehatan itu satu bisa melewat aplikasi mobile JKN. Terus yang kedua adalah website screening, di mana website screening bisa kamu login ke website screening.bpjs-kesehatan.go.id atau bisa lewat Pandawa di 0811 8165 165. Nah, nanti akan muncul tuh kurang lebih adalah 49 pertanyaan. Ke Mas Randy dan juga Kak Chandra, mungkin boleh nggak dikasih kisi-kisi buat teman-teman yang baru aja mau coba download aplikasi. 49 pertanyaan, kira-kira jenis pertanyaan tuh kayak apa sih? Nggak usah ke 49-nya kebanyakan ya. Beberapa aja deh, mungkin biar ada gambaran gitu. Oke, kalau untuk contohnya ya, jenis pertanyaannya misalnya aja pada kelompok atau kategori untuk penyakit hipertensi gitu ya. Nanti pertanyaan yang muncul itu salah satunya adalah apakah ada riwayat merokok seperti itu. Oke, berarti pilihnya iya atau tidak di sini? Iya, pilihannya ada tidak dua. esai, kita nggak ya, harus tidak perlu menjawab Jawabannya panjang. jadi begini Pak. Enggak gitu ya. Oh. Jadi jawabannya cuma 2, iya atau tidak Oke, gitu. oke. Jadi setiap ada satu jawaban iya pada satu kelompok itu nanti akan akan muncul resikonya gitu. Pertanyaan akan berkembang lagi, intinya Iya. kayak gitu ya. Oh, nggak susah-susah banget. Berarti aku pikir esai atau apa gitu. Jadi Komang atau juga teman-teman yang lain enggak ya. Pilihnya ya tidak. Nanti kalau ya akan ada lagi tambahan pertanyaan berikutnya. Betul. Oke. Terus kalau hasil pengisian screening riwayat kesehatan itu seperti apa?
hasil pengisiannya nanti itu akan muncul 2. Yang pertama ada beresiko atau tidak beresiko. Ada 2 aja, beresiko atau tidak beresiko. Seperti itu. Kalau beresiko atau tidak beresiko, ada tindak lanjut nggak dari hasil screening ini? Kalau untuk yang tidak beresiko dulu ya. Kalau yang tidak beresiko itu secara nanti di sistem, di aplikasi itu akan muncul anjuran untuk menjaga perilaku atau pola hidup sehat, kemudian olahraga rutin, dan misalnya kalaupun ada membutuhkan konsultasi terkait dengan kondisi kesehatannya, nanti akan ada anjuran untuk dapat berkunjung ke fasilitas kesehatan terdaftar. Gitu. Kalau untuk yang hasil screening riwayat kesehatannya berisiko, nanti itu akan dianjurkan untuk melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan terdaftarnya untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter FKTP-nya. Selanjutnya akan mendapatkan yang namanya screening lanjutan. Gitu. Jadi kalau misalnya nih udah ngisi screening riwayat kesehatan, hasilnya beresiko. Kemudian pesertanya ini ingin tahu lebih lanjut ya, gimana sih, benar nggak sih saya ini memiliki penyakit itu gitu ya. Peserta bisa berkunjung ke fasilitas kesehatan terdaftarnya. Nanti di FKTP, kita nyebutnya FKTP ya. Di FKTP dokternya akan melakukan pemeriksaan dulu dari hasil ini ya, dari hasil screeningnya ini benar nggak sih apa yang diisi sama peserta gitu ya. Takutnya ada yang salah jawab seperti itu ya, namanya mungkin salah pencet, kepleset. Nanti dokternya akan memeriksa lagi gitulah ya hasil screening riwayat kesehatan yang sudah diisi. Kemudian kalau memang dibutuhkan itu akan dilakukan screening lanjutan gitu. Untuk memvalidasi hasil awal tadi. Betul. Jika dibutuhkan akan ada screening lagi oleh dokter. Di FKTP tadi ya. Aku penasaran deh, jenis-jenis tindak lanjut peserta berisiko tuh jenis penyakit yang seperti apa sih? Mungkin beberapa dikasih tahu Kak. Jadi untuk tindak lanjut dari screening riwayat kesehatan itu ada berbagai macam ya. Misalnya aja bagi peserta yang beresiko hipertensi, stroke atau ischemic heart disease ya. Itu nanti pelayanan screening lanjutannya berupa pemeriksaan tekanan darah. Kalau misalnya untuk risiko penyakit diabetes mellitus, pemeriksaan screening lanjutannya adalah berupa pemeriksaan gula darah puasa atau gula darah postprandial atau 2 jam setelah puasa, serta gula darah sewaktu. Gitu. Ada berbagai macam ya, misalnya juga nih ibu-ibu nih biasanya nih, misalnya ada ibu-ibu yang beresiko kanker leher rahim ya, atau kanker serviks, ini nanti ada pemeriksaan screening lanjutan berupa IVA atau pap smear. Semisal di FKTP-nya tidak bisa atau melakukan IVA ya, tidak mampu untuk melaksanakan IVA, nanti dokter FKTP akan memberikan rujukan ke laboratorium mitra BPJS Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan pap smear seperti itu. Tapi nunggu rujukan dulu tapi. Ya kan nanti sekalian berkunjung ke sana, langsung diperiksa sama dokter FKTP, nanti tinggal dikasih pengantar oleh dokter FKTP gitu. Gitu. Dari Mas Randy ada tambahan Mas? Kalau ada tambahan boleh ditambahin. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Chandra. Boleh agak maju sedikit Bapak ganteng? Ya gitu dong. Iya. Itu aja sih, itu udah lengkap ya sebenarnya. Udah sangat lengkap ya. Beliau sangat menguasai soalnya. Gitu. Seperti itu. Oke. Tapi nanti mungkin di segmen berikutnya kita juga akan membahas bagaimana kalau peserta belum melaksanakan screening riwayat kesehatan. Karena kalau faktanya di Bali cukup aktif nggak? Kalian bisa ada dapat data gitu nggak sih, kayak teman-teman di Bali apakah cukup melek tentang hal ini atau kayak cuek-cuek aja tuh? Kalau dari sampai dengan bulan Juni ini ya, memang pemanfaatan pengisian screening riwayat kesehatan ini sudah lumayan banyak yang mengisi. Cuman memang perlu optimalisasi lagi gitu. Jadi teman-teman, ayo makanya. Jadi ini salah satu upaya kita untuk menyebarluaskan informasinya ya mengenai SRK. Jadi selain di sini kita juga keliling ke sekolah ya, karena memang harus sedini mungkin melihat risiko penyakit-penyakit. Sosialisasinya sudah ke sekolah juga. Tapi mungkin belum maksimal. Ayo teman-teman juga yang kebetulan hari ini dengerin, sangat-sangat bisa sekali untuk bantu untuk mengecek riwayat kesehatan kita. Phoenix Dares Radio Station, masih ada Dodio Sandra yang nemenin kamu. Dan segmen terakhir bersama BPJS Kesehatan, masih ada Kak Chandra dan juga Mas Randy. Tadi kita sempat ngebahas nih, ngomongin tentang screening kesehatan, terus beberapa pertanyaan atau contohnya, terus setelah kita tahu beresiko atau tidak beresikonya penanganannya seperti apa. Ada pertanyaan juga tadi dari salah satu teman saya lagi tune in, kebetulan lagi di mobil tadi sempat dengerin. Ini gratis untuk semua termasuk yang mandiri atau gimana Kak Doi, dia bilang kayak gitu.
cara ngecek untuk screening riwayat kesehatan? Oke, jadi untuk screening riwayat kesehatan ini gratis ya, Viners ya. Jadi tidak dipungut biaya apapun. Betul. Jadi tinggal masuk ke aplikasi mobile JKN, langsung cari fitur screening riwayat kesehatan, langsung isi gitu. Atau kalau misalnya pakai kanal-kanal lain pun juga bisa dan gratis, tidak berbayar. Oke, ke website bisa ya tadi Bisa. ya. webscreening.bpjs-kesehatan.go.id atau di Pandawa 0811 8165 165. Berarti itu bisa. Nah, tadi yang menarik juga kita sempat ngomongin adalah tentang bagaimana ketika berisiko mereka harus ke FKTP. Sebenarnya untuk FKTP itu aturannya seperti apa sih, Kak? Oke, jadi mungkin di kalayak luas ya. Jadi ke FKTP itu mungkin saat kita sedang sakit aja gitu. Betul. Ya. Lagi panas, pilek kayak gitu. Baru kita ke FKTP gitu ya. Sebenarnya fungsi dari FKTP itu lebih daripada itu gitu. Jadi Artinya? misalnya aja nih kita kalau misalnya dari hasil screening riwayat kesehatan kita ini beresiko, walaupun dalam artian secara fisik kita nggak ada masalah gitu ya, kelihatannya baik-baik saja gitu. Itu pun bisa berkunjung ke fasilitas kesehatan terdaftar kita untuk dilakukan misalnya beresiko hipertensi, dilakukan pemeriksaan tekanan darah seperti itu. Jadi fungsi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama kita bukan hanya sebagai pengobatan atau kuratif saja saat kita sedang sakit. Lebih daripada itu, mulai dari penyuluhan, kemudian juga Lupa minum tadi. Ulang-ulang nggak apa-apa. Dari penyuluhan, ya. kemudian juga screening lanjutan juga bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdaftar kita. Gitu. Oke. Temuan selama ini mengenai resiko dan tidak beresikonya dari screening kesehatan apa yang pernah ada faktanya mungkin? Kalau faktanya sih mungkin salah mengisi gitu aja sih ya. Okay. Mungkin Karena salah tangan kepleset tadi, kepleset tangannya kayak gitu. akhirnya Langsung munculnya beresiko. gitu. Sebenarnya kalaupun misalnya dari peserta nih merasa saya tadi salah ngisi gitu ya, jadi hasil saya jadi beresiko, nggak apa-apa, tetap berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama karena nantinya dokter FKTP yang akan mengevaluasi lagi nih. Nanti misalnya kalau pesertanya tidak beresiko, nanti hasil screeningnya bisa dirubah sama FKTP, dokter FKTP-nya kayak gitu. Baik. Ini mungkin pertanyaan yang sangat simpel dari saya, anak muda yang masih belasan tahun ini ya. Betul sekali. Iya dong. Kayak mukanya nggak percaya ya. Sebenarnya usia berapa idealnya aku melakukan screening? Apakah usia 17 aku yang masih imut ini sudah harus ngecek? Kenapa muka tidak percaya? Iya. Apakah ada batasan usia minimumnya atau maksimum? Bener ya, minimum dan maksimumnya. Ada nggak sih? Kalau untuk pengisian screening ini bisa dari umur berapa aja, tua, muda, laki, perempuan semua bisa gitu. Berarti dari aku yang seimut ini udah bisa ya? Mulai dari bayi pun, screening pun juga bisa. Tapi bentuknya bukan pengisian, mungkin yang bayi baru lahir ya. Ini bentuk screeningnya bukan seperti mengisi ini. Tapi ada yang namanya screening hipoteroid kongental. Jadi itu satu paket dengan paket persalinan. Itu di screening juga. Ada kelainan atau tidak seperti itu. Kalau lebih besar lagi itu nanti bisa mengisi screening riwayat kesehatan, tentunya dibantu ibunya ya atau bapaknya ya. Saya bayinya mungkin dia merangkak sendiri mencet-mencet nggak mungkin juga. Oke, sebenarnya tujuan dan kebijakan ini apa sih yang diharapkan oleh teman-teman dari BPJS Kesehatan? Oke, yang pasti yang pertama ya, dengan adanya kebijakan ini kita harap itu risiko penyakit peserta itu diketahui sejak dini gitu. Resiko penyakitnya diketahui sejak dini sehingga nantinya tidak muncul komplikasi yang lebih membahayakan, memperparah kondisi penyakitnya seperti itu. Itu harapan kita yang utama ya. Kemudian yang kedua juga kita mau menggerakkan peserta untuk kontak dengan FKTP-nya, FKTP terdaftarnya, bahwa ya seperti yang sudah disebutkan tadi, bukan hanya saat kita sakit aja nih kita ke FKTP terdaftar kita. Jadi untuk promotif preventif pun kita bisa ke FKTP seperti itu. Oke, Mas Rendy ada tambahan atau sudah pas mantap? Masih ada waktu kok, masih ada waktu. Ya, jadi sebenarnya mungkin ini pesan juga ya buat Viners. Jadi pastikan memang kepesertaan Viners itu aktif gitu loh, supaya ketika kita memiliki risiko itu bisa ditindaklanjuti oleh fasilitas kesehatan. Betul. Ya, baik tingkat pertama ataupun tingkat lanjutan. Itu aja sih pesannya. Itu aja pesannya, tidak ada mau tambahan lain buat yang belum download atau apa segala macamnya, mungkin diingetin lagi dari Mas.
Apanya? Buat yang belum download. Oh, sorry. Atau seperti apa mau Oke. ditambahkan boleh. Jadi bagi peserta juga atau Finners juga wajib ya untuk download Mobile JKN karena sebetulnya selain screening riwayat kesehatan, Ya. administrasi mengenai JKN juga bisa dilakukan di situ. Oke. Ya, misalnya mungkin dari pendaftaran ya, pendaftaran bisa dilakukan melalui Mobile JKN atau perubahan data. Mungkin yang sering itu perubahan fasilitas kesehatan, Ya. itu bisa dilakukan di situ juga. Oke. Cuman ya untuk saat ini yang wajib kita lakukan yaitu screening riwayat kesehatan. Oke. Di last segmen dari Kak Chandra apa yang ingin disampaikan? Jadi bagi warga Kodian ya, Anak-anak Kodia. anak-anak Kodian, untuk Finners yang belum melakukan screening riwayat kesehatan, ayo kita lakukan screening riwayat kesehatan karena waktunya sebentar aja kok untuk mengisi itu. Apalagi pertanyaannya iya tidak aja ya, Betul. bukan esai ya. Jadi dengan melaksanakan screening riwayat kesehatan kita bisa lebih tahu lebih dini terkait dengan resiko penyakit yang kita derita atau kita Betul. punya gitu. Jadi Oke. nantinya di belakang nggak timbul komplikasi seperti itu. Gitu aja Setuju, sih. tidak makin memperparah. Ini adalah sebuah gerakan antisipasi kesadaran dari kita juga untuk melakukan screening kesehatan atau riwayat kesehatan ya. Oke, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat Finners yang dengerin. Kak Chandra, terima kasih banyak. Mas Randy, thank Terima you. kasih Terima banyak. kasih. Teman-teman dari BPJS Kesehatan juga yang lagi dengerin, ada yang mau disapa nggak sih? Ada Bapak Bos, Ibu Bos, teman-teman, rekan-rekan yang lagi tune in, boleh? Bosnya ada di sini soalnya yang ini. Ada bos lain lagi biasanya. Boleh Mungkin disapa. dari Kak Chandra kawan-kawannya lagi mendengar. Ada yang lagi dengerin kita kan? Mereka di kantor. banyak, satu kantor. Atau terlalu sibuk sama kerjaan? Kantor. Untuk rekan-rekan duta BPJS Kesehatan kantor cabang Denpasar untuk jaga kesehatan gitu aja Oke, sih. pasti. Dan semua masyarakat Iya, Bali dan juga ya. masyarakat Indonesia. Jangan lupa screening riwayat kesehatan. Oke, terima kasih banyak hari ini sudah ngobrol. Sekali lagi buat Finners yang dengerin, tadi ada pertanyaan juga off air sempat kita bahas juga. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat kamu. Dodio Sandra pamit, keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.